Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena kesehatan adalah hal yang paling dicari bagi setiap manusia. Baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara spiritual. Dan yang luar biasa Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Itu sebabnya manusia yang tidak bisa menyembuhkan dirinya, Dia datang untuk menyembuhkan kita. Hari ini saya mau sharing ada 3 hal bagaimana untuk kita bisa menerima penyembuhan. Karena mungkin di antara kita sudah berobat, sudah mencoba segala macam cara, tapi belum saja kesembuhan itu terjadi. Saya mau bagi Anda 3 tips untuk kita bisa menerima kesembuhan. Yang pertama, bersyukur atas segala kebaikannya. Karena bersyukur bukan cuma sekedar berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah kita terima, tapi bersyukur itu menarik mujizat yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Yang menarik, ketika kita bersyukur, kita sedang menarik mujizat yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus ketika Dia melihat Lazarus yang mati sudah 4 hari. Secara ilmu medis gak mungkin orang 4 hari sudah mati bisa dibangkitkan. Karena cairan di otaknya sudah mati, sudah kering. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia menghadap ke atas dan bersyukur, ya Bapa, biarlah engkau dipermuliakan. Dan dia berkata, Lazarus, bangkitlah. Maka Lazarus yang sudah mati 4 hari, dia bangkit. Membuktikan bahwa bersyukur menarik mujizat yang baru datang dalam hidup kita. Saya mau encourage setiap kita untuk mengeliminasi semua perkataan negatif, sungut-sungut. Karena bersungut-sungut menunda untuk kita menikmati janji Tuhan. Bangsa Israel selama 40 tahun dia bersungut-sungut, mengakibatkan dia gak bisa masuk tanah perjanjian. Tapi di sini kita belajar ketika Ayub kehilangan orang yang dicintai, yaitu 10 anak kandungnya. Ketika Ayub kehilangan kesehatannya, borok yang menimbulkan bau yang sangat tajam dan bau yang sangat busuk, membuat orang bisa bertahan dekat dengan Ayub. Ayub yang kehilangan harta bendanya, tapi ketika Ayub mulai bersyukur kepada Tuhan, God is good all the time. All the time God is good. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kulit Ayub digantikan dengan kulit yang baru seperti baby. Bahkan harta benda Ayub digantikan 2 kali lipat. Bahkan 10 anak kandung Ayub Tuhan gantikan dengan anak kandung yang baru. Kalau Tuhan bisa memulihkan Ayub, maka Tuhan yang sama juga bisa memulihkan saudara. Apapun penyakitmu, tidak ada yang mustahil. Yang kita lakukan, berhenti komplain, tapi mulai bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan? Yaitu berani mengucapkan kata-kata iman. Wanita pendaran yang 12 tahun menderita, dia udah coba dengan berbagai tabib, tapi tidak sembuh juga. Ketika Yesus lewat di kotanya di daerah Kapernaum, dia mengucapkan dengan kata-kata iman, asalkan ku jamah ujung jumbanya, aku sembuh. Dan puji Tuhan, lewat kata-kata imannya, dan dia pegang ujung jubah Yesus, dan dia beroleh kesembuhan. Yesus berkata dalam Matius pasal 17 ayat 20, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada mustahil bagimu. Yang menarik, Yesus katakan asalkan kamu punya iman sebesar biji sesawi. Berarti Yesus sedang memberitahu, bukan besar imanmu yang mendatangkan mujizat, tapi ketika engkau berani mengucapkan kata-kata iman. Kenapa? Karena iman sebesar biji sawi itu lebih kecil dari telur cecek. Kalau biji sawi imannya bisa memindahkan gunung, apalagi imanmu yang lebih besar daripada biji sawi, pasti penyakitmu bisa disembuhkan, persoalanmu bisa diatasi. Tapi di sini yang penting adalah
kita tidak menceritakan tentang masalahmu, tapi mulai belajar berkata kepada masalahmu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, baiklah yang lemah berkata aku kuat, yang sakit berkata aku sembuh, yang miskin berkata kaya. Maka terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Yang ketiga, bagaimana kita memperoleh mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, yaitu dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Matius 6, 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga pun tidak akan mengampuni. Mengampuni artinya melepas, tidak mengampuni artinya menahan. Berarti ketika kita melepaskan pengampunan, surga melepaskan anugerah. Tapi ketika kita menahan pengampunan, surga menahan anugerah. Jadi mengampuni itu bukan cuman menolong orang lain, tapi mengampuni itu juga menyembuhkan dirimu sendiri. Kalau sampai hari ini engkau sudah berdoa tidak sembuh, kau sudah pergi ke dokter tidak sembuh, yang kita perlakukan adalah mari lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu. Maka surga akan terbuka dan mencurahkan mujizat bagi kita.